Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kali ini jumpa lagi di acara rutin RSML live Instagram bertajuk Tanya Dokter. Kali ini bersama saya, perkenalkan, Ratih Ratnaning Tias, biasa dipanggil Mbak Ratih, ahli gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nah, bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang ke-62 kemarin tanggal 25 Januari 2022 yang mengangkat tema aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Maka tema yang akan kita angkat kali ini adalah cegah dan kendalikan obesitas dengan hidup sehat bersama dengan pakar gizi. Tentunya langsung saja kita sambut, kita sapa narasumber kita, Dr. Dewi Masita, spesialis gizi klinis. Selamat pagi dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rat. Kabarnya gimana dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Poli gimana dok, rame? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mayoritas yang datang itu pasien-pasien dengan kondisi gizi kurang atau cenderung obesitas dok? Nggak mesti, biasanya itu musiman. Kalau pas musim anak itu bisa sampai seminggu itu anak semua. Oh gitu. Tapi kalau misal pas obesitas itu ya obesitas. Gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya di rata-rata itu kebanyakan memang obesitas. Gitu. Tapi kalau di total ada anak itu ada yang obesitas, ada yang gizi kurang juga, kemudian kalau dewasa obesitas yang lebih dominan, tapi ada juga yang malnutrisi, biasanya itu pasien-pasien CKD atau rujukan dari urologi, misalnya batu ginjal dan lain-lain. Iya. Dok, ini tema kita kali ini kan obesitas ya, sebetulnya kan Hari Gizi Nasional kemarin temanya stunting, obesitas. Cuman kalau kita bahas dua-duanya di sini nggak cukup untuk 60 menit ke depan gitu. Jadi yang kita bahas adalah obesitasnya. Refresh, sebetulnya kemarin kan sudah dibahas ya dok, tema-tema obesitas. Kita refresh lagi. Sebetulnya definisi obesitas itu apa sih? Ya, jadi kita jangan pernah bosan-bosan untuk membahas obesitas ya Mbak Ratih ya, walaupun sudah sering dibahas di mana-mana, nggak cuma kita aja tapi di mana-mana kan sering, apalagi tema ulang tahun Hari Gizi tahun ini kan memang tentang stunting dan obesitas gitu ya. Jadi yang dikatakan obesitas itu bukan hanya kelebihan berat badan tapi juga kelebihan komposisi tubuh, yaitu lemaknya. Nah, karena lemak yang berlebihan itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, untuk tahu lemaknya itu banyak atau sedikit ya dengan dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang paling gampang yang bisa dilakukan oleh orang awam itu paling kelihatan adalah lingkar perut. Lingkar perut ya. Kalau perempuan lebih dari 80 cm, laki-laki lebih dari 90 cm itu sudah warning ya. Kemudian kalau bisa dilanjutkan ke pemeriksaan ke dokter gizi, nanti akan dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh pakai alat BIA. Nah, nanti dari situ akan kelihatan tuh komposisi tubuhnya, massa ototnya berapa, massa lemaknya berapa, berat badannya berapa. Berarti ada alatnya ya dok. Betul, nanti silahkan datang ke Poli Gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan kalau sahabat sehat ingin tahu isi dari tubuh kita masing-masing, massa otot, massa lemak gitu ya dok. Tapi ada cara ukur gampangnya ya dok, indeks massa tubuh ya? Betul ya. Jadi screening awal ya. Jadi gini, semua orang mau kurus, mau langsing, mau gemuk itu setidaknya harus paling nggak sebulan sekali ya, minimal sebulan sekali itu melakukan pengukuran timbang badan. Kalau tinggi badan itu kalau orang dewasa sekali aja udah cukup, nggak akan nambah juga, nggak akan berkurang juga ya. Nah, berat badan itu diukur paling nggak sebulan sekali minimal lah ya. Nah, kemudian dilihat BMI-nya, body mass index atau indeks massa tubuhnya ya. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Ya. Nah, kalau kalau misalnya kesulitan bisa di googling itu banyak sekali
BMI normal berapa ya. Nah, normalnya kan 18,5 sampai dengan 22,9. 22,9. Ya, betul. Nah, kalau sudah lebih dari 22,9 atau 23 ke atas, nah itu harus di warning. Berarti ada kelebihan berat badan. Nah, itu screening awal yang paling gampang. Nah, nanti kalau sudah tahu, oh ternyata saya kelebihan berat badan atau kegemukan, nah bisa dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan lingkar perut gitu. Ya, karena belum tentu nilai BMI di atas 23 itu termasuk obesitas. Betul, gitu ya dok, misalkan iya, atlet. Betul, ya. Jadi kayak misalkan Adirai, terus orang yang suka nge-gym itu kalau misalkan diukur BMI-nya ya obes semua, tapi tidak termasuk obes, gitu. Karena massa ototnya lebih banyak, massa lemaknya itu sesuai dengan komposisi tubuhnya dia. Jadi untuk diagnosa obesitas kita harus tahu benar-benar massa lemak, gitu ya dok. Normalnya berapa dok massa lemak? Normalnya tuh kalau laki-laki 10-20%, kalau perempuan 20-30%. Ya. Nah, tapi itu tadi yang perlu diingat, screening awal ya cukup dengan BMI sama lingkar perut. Iya, itu yang paling gampang gitu. Nanti selanjutnya itu jadi setiap orang itu sebaiknya minimal 1 kali aja itu ketemu sama dokter gizi atau ahli gizi. Harapannya apa? Supaya mereka itu tahu status gizi mereka itu ada di posisi mana, kemudian apa yang sebaiknya mereka makan, atau mengkoreksi makanan mereka selama ini itu sudah betul apa belum, apa yang perlu dibenahi, kemudian aktivitas apa. Nah, kalau sudah tahu gambarannya walaupun sekali aja, itu paling enggak itu nanti kedepannya mereka sudah ada gambaran daripada tidak sama sekali. Iya betul. Berarti memang penting sekali ya dok, kita harus mengetahui status gizi. Betul. Nah, dampaknya apa sih dok? Sehebat apa dampak obesitas itu sehingga kita tuh harus selalu kowar-kowar cegah obesitas. Berarti kan ada bahaya di balik itu. Iya. Bahayanya apa? Jadi obesitas itu jadi kebanyakan orang obesitas itu belum menimbulkan gejala. Jadi orang-orang yang obesitas jangankan obesitas yang overweight pun, apalagi overweight ya nggak ngerasa kelebihan berat badan, terus mereka nggak ada gejala apa-apa, mereka merasa sehat, fine-fine aja, sehingga mereka tidak ada perubahan hidup atau bahkan melakukan pemeriksaan dan sebagainya itu nggak ada karena merasa sehat-sehat aja. Ya. Nah, padahal kalau di luar negeri yang namanya obesitas itu sudah termasuk penyakit. Kenapa kok sudah termasuk penyakit? Karena obesitas, dengan munculnya obesitas dengan peningkatan massa lemak, dia itu sudah merubah semua metabolisme tubuh kita. Ya, metabolismenya kan macam-macam ya, mulai dari nanti ke jantungnya juga berubah ya, kemudian ke hati juga berubah dan segala macam gitu ya. Nah, perubahan metabolisme yang ada di tubuh itu, ini kan soalnya kan audiensnya orang awam ya, jadi kita bahasanya juga harus yang mudah dimengerti ya Mbak Rati ya. Jadi kalau misalnya beda sama orang batuk pilek. Kalau misal kena batuk pilek itu kan ada gejalanya panas, sehingga orang akan aware, jadi minum obat, istirahat dan segala macam. Ya, apalagi kalau badannya tambah lemes, mereka langsung istirahat. Nah, tapi kalau obesitas, perubahan metabolisme yang ada di dalam tubuh itu tidak terasa, ya, sehingga mereka fine-fine aja, padahal sudah banyak yang berubah. Nah, tandanya adalah nanti lama-kelamaan itu tensinya akan tinggi gitu ya. Nah, kalau sudah ada perubahan tensi, peningkatan kolesterol, asam urat dan segala macam, nah itu sudah ada penyakit baru. Nah, kalau seperti itu lebih susah lagi dalam penatasannya. Nah, makanya kita harus betul-betul aware terhadap obesitas itu, karena obesitas itu merubah metabolisme yang ada di tubuh, menyebabkan penyakit. Ya, lah penyakit itu tinggal bom waktu aja mau munculnya kapan seperti itu. Jadi sebelum sampai ke status gizi obesitas, baiknya kita mulai sekarang pokoknya hati-hati sekali, segera timbang badan di rumah, kita cek
lingkar perut. Nanti kalau ada tanda-tanda nilai di atas normal, perempuan lingkar perutnya di atas 80, nanti bisa segera datang ke Poligisi, nanti langsung ketemu sama dokter Dewi, konsultasi langsung. Yang perlu ditekankan lagi ya Mbak, untuk merubah mindsetnya orang-orang, obesitas itu karena sudah merupakan penyakit ya, jadi pasti akan menyebabkan penyakit komplikasi yang tinggal lain. Tunggu waktunya saja. Jadi nggak mungkin ada ceritanya obesitas itu sehat sampai dia berumur panjang tanpa masalah, tuh nggak mungkin. Berarti salah ya Dok, kalau ada terima diri kita apa adanya, itu salah ya Dok, salah besar. Iya. Jadi kita tetap harus insecure, tetap harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Iya. Nah, penyebabnya itu apa sih Dok? Genetik masuk nggak? Ya betul, genetik itu memang nomor satu, tapi jangan disalahartikan. Kadang itu nggak kadang sih, sering ya orang itu, saya gemuk memang karena orang tua saya gemuk. Iya, karena saya itu keturunan gemuk, jadi ya udah terima apa adanya. Terima padanya. Padahal gen, kalau dari gen itu memang kalau gen obesitas itu memang pengaruhnya terhadap tubuh itu dalam efisiensi mengolah menjadi energi itu memang lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang gennya memang langsing-langsing atau kurus seperti itu ya. Nah, tapi ada sisi lain, gen gemuk itu membawa pengaruh lifestyle kayak gaya hidup gitu loh. Jadi memang selain dari gennya sendiri, tapi lifestyle-nya mereka itu yang sekarang yang dibilang dengan gen itu. Jadi gen itu ada dua, gen yang murni memang gen, terus lifestyle-nya keturunannya itu. Jadi misalkan hobi makan, jenis makannya aja. Nah, itu kan nanti diturunkan ke anak. Pasti ngikut anaknya ya Dok ya. Nanti anak diturunkan ke cucu dan seterusnya seperti itu. Jadi obes terus. Dan satu lagi Mbak Mumpung ingat. Jadi obesitas itu selain dia berdampak menyebabkan penyakit pada dirinya sendiri. Nah, ini kalau misalkan dia belum menikah, dia sudah obesitas nih Mbak. Nah, itu kan metabolismenya kan sudah berbeda dengan orang yang normal. Terus habis itu dia menikah. Nah, otomatis kualitas dari genetiknya ini sudah tidak sebaik kalau dia tidak obesitas. Nah, itu nanti akan menurunkan pada anaknya. Jadi anaknya ini pun juga kondisi kesehatannya tidak sebaik kalau dia tidak obesitas seperti itu. Jadi itu sebetulnya itu komplikasinya panjang. Makanya kita di sini itu punya kewajiban untuk menyadarkan teman-teman semuanya. Tapi juga kita kan juga punya teman obesitas kan banyak ya Mbak ya. Nanti habis ini kita yang keluar terus pokoknya. Jadi ya, kita nggak boleh bosan. Betul, kita cuma mengingatkan aja. Ini Dok, kalau banyak sekali kan kayak kasus gini, saya tuh makannya sudah nggak berlemak, sayur buah masuk, tapi kenapa sih kok berat badan saya tuh nggak turun-turun? Kenapa kok masih gemuk-gemuk aja? Itu sering banget Mbak. Jadi kalau di poli itu ya Mbak, yang namanya LLN sama pasien itu ya pun nggak ada habisnya. Kadang soalnya kalau misalnya ditanya gitu ya makannya apa ya gitu, saya nggak makan, saya nggak apa gitu loh, tapi berat badannya kok nambah. Makan saya sedikit. Gitu. Nggak tahu ya Dok ya, seperti itu. Ya itu tuh sering banget. Nah, jadi solusinya adalah, pertama adalah kita recall dulu. Jadi kalau di istilah kita kan ada food recall ya Pak ya. Jadi kita makannya berapa kali dalam sehari. Nah, itu harus ditanyakan dulu. Normalnya sehari itu makan 3 kali, snack 2 kali. Nah, nanti dari situ akan kelihatan rata-rata orang yang gemuk itu justru makannya itu 2 kali atau 1 kali Mbak. Nah, gitu ya. Nah, nanti dari situ oh ya Bu, misalnya makannya sehari atau 2 kali aja dalam sehari ya gitu. Nah, oke. Terus snacknya berapa kali? Nah, biasanya mereka snacknya itu lebih dari 3-4 kali. Nggak ada jamnya. Nggak ada pokoknya jamnya, jadi nyemil terus. Itu. Nah, dari situ kan akan ketahuan, oh ternyata loss-nya itu di snack-nya, seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, kita sekarang jamnya berapa kalinya sudah, terus kita masuk ke komposisi.
waktu makan itu seberapa banyak gitu. Nah untuk mengetahui berapa banyak sudah sesuai ukuran itu memang hanya dokter atau ahli gizi yang tahu, karena sudah melakukan pemeriksaan kebutuhannya. Itu misalkan kebutuhannya pasien itu 1.500 misalkan, seperti itu. Oh ternyata ibu itu kelebihan. Betul. Kelihatannya sedikit padahal kalau dihitung bagi dia sedikit, ternyata itu tidak cocok. Kok bisa nggak cocok? Karena prinsipnya orang itu akan menjadi gemuk apabila yang masuk itu lebih banyak dari yang keluar gitu. Makanya mereka merasa biasa-biasa aja, tapi aktivitasnya ternyata tuh lebih sedikit gitu tanpa mereka sadari. Nah, gitu. Betul. Aktivitas itu juga pengaruh ya dok. Nah, terus yang ketiga paling gampang lagi, snacknya. Nah, snack itu kita hanya mengenal snack itu buah sama susu kan ya Mbak ya. Misalkan atau bisa juga kacang hijau, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu, misalkan snack-snack tertentu. Tapi kalau misalnya mereka sudah menyebutkan ada keripik, ada roti, kemudian ada minuman manis, nah itu los yang ketiga seperti itu gampang sekali. Gitu. Sering nggak disadari sama orang-orang itu kan. Saya cuma nyemil keripik berapa sih? Padahal kandungannya kalorinya juga pasti banyak. Iya. Kue kering manis-manis itu gulanya pasti banyak sekali ya dok. Iya. Nah, terus Mbak dari makanannya itu nanti kita lihat jenisnya juga. Ternyata mereka makannya nasinya memang sedikit, lauk sayurnya ada, lauknya ternyata ada kulitnya, kemudian ada jeroan. Nah, itu los yang keempat seperti itu. Jadi yang namanya dokter itu kalau merecall itu mereka itu yang tadinya nggak ngaku itu pasti nanti akan ngaku, pasti ketahuan ya dok. Betul. Ternyata menurut mereka makannya sedikit, ternyata jeroan, kulit, minyak, keripik. Ada lagi nih Mbak cerita. Jadi setelah waktu di food recall ya, nggak laku nih Mbak. Saya nggak makan kulit, nggak segala macam gitu ya. Oke Bu, gitu ya. Terus saya bikinkan meal plan nih. Nah nanti makannya ya Bu ya, nasinya misalkan 10 sendok makan aja ya Bu ya. Oh 10 sendok, saya selama ini 15. Nah dari situ kan akan muncul seperti ini. Tergali terus ya dok. Akhirnya ngaku deh. Penyebab-penyebabnya akhirnya ketahuan. Nah untuk yang sahabat di rumah yang belum sampai obesitas, masih overweight, masih range 21, 20 ya, itu kan ya, wajib mencegah ya dok ya. Jadi sebelum nyampe ke obesitas itu wajib banget. Iya. Hati-hati. Nah, itu cara mencegahnya gimana? Betul. Jadi kalau di poli itu ada juga pasien yang sudah langsing nih Mbak. Itu datang. Nah, terus kalau saya tanya mau apa? Saya mau diet karena mereka itu ingin kadang-kala itu mereka memang mau mengikuti trennya teman-temannya diet sehingga dia juga pengen diet. Ada juga yang memang ingin memperbaiki komposisi makanannya yang baik dan benar gitu ya. Nah untuk teman-teman semuanya ya, walaupun kita badannya langsing atau badannya kurus, itu tetap butuh dilakukan pemeriksaan. Karena itu tadi Mbak, yang definisi obesitas tadi. Walaupun kita misalnya langsing, kita sebaiknya melakukan pengukuran komposisi tubuh sehingga kita bisa tahu massa otot berapa, massa lemaknya berapa ya. Nah, misalkan massa lemaknya ini sudah normal nih ya Mbak ya, tapi ternyata massa ototnya itu masih kurang. Nah, kita perlu tingkatkan massa ototnya itu. Nah, itulah di situ peran dari pemeriksaan komposisi tubuh. Jadi orang yang langsing atau orang yang kurus pun itu tetap disarankan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, terus sekarang pertanyaannya, memangnya kenapa kalau otot saya kecil, saya ya nggak pengen jadi atlet juga. Toh lemak saya baik-baik saja. Ya, jadi yang namanya massa otot itu manfaatnya sangat banyak. Pertama kaitannya sama imunitas. Kalau ototnya kita banyak, imunitas kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian massa otot itu dia juga akan membantu dalam mengontrol kadar gula darah. Jadi ini cocok banget nih buat yang pasien diabetes. Jadi orang yang diabetes nggak cuma fokus untuk mengatur kalorinya, mencari makanan yang indeks glikemik ya. Indeks glikemik itu kaitannya sama
nilai dalam meningkatkan kadar gula darah gitu kan. Biasanya orang obesitas sudah pintar-pintar nih Mbak, saya nggak boleh ini soalnya nanti gulanya cepat naik. Jadi mereka itu sudah kenal dengan indeks glikemik load itu sudah kenal. Nah tapi mereka lupa olahraganya gitu. Saya nggak usah olahraga gitu, padahal olahraga itu manfaatnya meningkatkan massa otot. Untuk imunitas tadi ya. Ya Betul gitu. Terus untuk yang sudah obesitas nih Dok, mengendalikannya gimana selain mengatur pola makan, komposisinya dan lain-lain, pasti kan butuh aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang bagaimana yang harus mereka lakukan agar berat badannya bisa turun? Ya, jadi memang yang namanya diet itu pengaturan pola makan dan juga olahraganya itu sejatinya itu personal Mbak Rati. Jadi tidak bisa dipukul rata. Tapi karena kita ini untuk teman-teman semuanya ya, yang bisa diterapkan, yang paling gampangnya itu yang pertama adalah pastikan dulu tubuhnya itu sehat dulu, tidak ada keluhan. Keluhan dalam arti apa? Tidak sering pusing-pusing, tidak dadanya berdebar, tidak lagi sesak, tidak lagi asma, ya. Kemudian lututnya tidak nyeri-nyeri. Nah, itu dipastikan semua tidak ada. Kalau misalnya semua baik-baik aja, lakukan olahraga. Olahraga itu pertama waktunya itu cukup 3-5 kali dalam seminggu. 3-5 kali dalam seminggu. Ya, minimal 30 menit. Nah, kemudian jenis olahraganya. Olahraganya itu yang paling baik itu olahraga kayak misalkan jalan sehat, jalan cepat, lari, skipping, push up, sit up kayak gitu, atau plank kayak gitu. Kalau misalkan durasinya lebih lama tapi seminggu cuma sekali, kan biasanya kayak kita ini kan nggak sempet, itu ngaruh nggak sih Dok? Ya ngaruh lah Mbak gitu. Jadi itu nanti kaitannya sama burning fatnya sama peningkatan massa ototnya, jadi nggak efisien gitu karena cuma seminggu sekali gitu, padahal kita makannya tiap hari gitu. Jadi harus minimal lah 3-5 kali. Iya betul. Dok, ada istilah weight loss sama fat loss, itu sebenarnya sama apa beda? Beda ya, karena itu tadi Mbak, yang namanya tubuh itu terdiri dari macam-macam, ada air, ada otot, ada lemak dan segala macam ya. Nah kalau penurunan berat badan gitu ya, penurunan berat badan ya udah berat badan secara keseluruhan diturunkan, mau ototnya mau lemaknya gitu. Tapi kalau weight loss ya kalau fat loss ya fokus pada lemaknya. Nah nanti treatmentnya itu akan berbeda. Gitu. Mulai dari olahraganya, mungkin obat yang dibutuhkan, kemudian dietnya. Nah obat Dok. Jadi banyak kan masyarakat tuh pakai obat. Nah itu tanpa resep dari dokter ahlinya gitu ya. Itu bahayanya gimana Dok? Jadi gini, obat obesitas itu macam-macam. Ada yang fat blocker ya, ada yang menekan nafsu makan gitu ya. Jadi akhirnya nggak pengen makan gitu ya Dok? Betul, ada yang meningkatkan energi gitu ya, macam-macam. Jadi ada golongan-golongannya. Nah, kapan kita memakai golongan-golongan tertentu itu lagi-lagi balik tiap orang kondisinya berbeda-beda ya. Walaupun sama-sama gemuknya, tapi yang satu dia bisa mengontrol nafsu makannya sehingga dibutuhkan yang peningkatan energi. Yang satunya lagi nih gemuk, nggak bisa ngerem nafsu makannya, nggak bisa olahraga. Nah dibutuhkan yang fat blocker dan sebagainya ya. Nah itu butuh pemeriksaan. Kemudian masing-masing golongan obat itu juga membawa efek samping yang berbeda-beda. Contohnya ada yang tidak boleh untuk ibu hamil nih, terus ada juga yang nggak boleh ketemu sama obat-obatan kardio atau diabetes dan lain-lain seperti itu. Nah itu semua mustahil dikonsumsi gamblang aja tanpa tahu dasarnya gitu. Nah jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan dulu. Gitu. Kalau misalkan tanpa pemeriksaan ya nanti kan akhirnya itu kayak kucing dalam karung gitu loh, minum aja
bodo amat sama efek samping. Efek sampingnya nomor sekian. Nah, Iya. Dok, ini ada pertanyaan dari sahabat sehat di rumah, @Kiki Aulia. Dokter, mohon izin tanya, saya sejak lahir memiliki berat badan lebih dan orang tua saya juga berat badannya lebih. Apakah usaha saya untuk menurunkan berat badan itu akan lebih sulit daripada orang-orang yang tidak memiliki riwayat seperti saya? Ya, nah itu banyak juga ya Mbak. Yang pertama, orang diet itu kuncinya adalah niat dulu. Ya, jadi harus punya niat yang kuat. Nah, Itu yang paling utama ya, Dok? iya, mustahil orang diet kalau nggak punya niat, gitu ya. Nah, terus niat yang paling baik itu adalah dia itu tahu akan dampak dari obesitas, ya. Apa komplikasinya obesitas buat dirinya, buat yang tadi saya sampaikan nanti kalau misalnya dia menikah, kemudian keturunannya, kualitasnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia pelajar dalam menangkap pelajaran, kemudian kan remaja-remaja itu kan golden period ya, apalagi kalau misalnya kuliah, kemudian dalam menunjang pekerjaannya segala macam itu, kalau semua itu dia sudah paham, dia itu pasti punya niat yang kuat. Kalau niatnya sudah kuat, kayak orang puasa tuh Mbak, jadi walaupun makanan lewat, makanan ditaruh nggak tergoda sama sekali, seperti itu. Nah, terus ada lagi ya, kalau diet itu memang nggak bisa personal aja. Kalau misalnya dia dalam satu keluarga, memang dibutuhkan support diet itu satu keluarga gitu. Jadi kalau memang bapak ibunya gemuk, ya bapak ibunya juga memang harus diet. Iya, soalnya kalau misalkan seorang anak kemudian bapak ibunya gemuk ya, terus habis itu dia sehari-hari makan ya dimasakin sama ibunya. Nah, ibunya masak yang misalnya sering asin, sering manis, santan dan segala macam, itu nggak bisa. Jadi memang harus sekeluarga. Lantas gimana kalau misalkan bapak ibunya nggak mau nih, anaknya terus nggak bisa diet? Tetap bisa selama punya niat yang kuat ya, dia akan pelan-pelan mengajari orang tuanya untuk diet seperti itu. Cara ngajarinya gampang aja, dengan dia menerapkan diet aja, nanti orang tuanya itu juga akan melihat dan akan meniru seperti itu. Itu memang pelan-pelan dan effortnya pasti jauh lebih besar dibandingkan kalau dia hidup sendiri gitu, nggak ada keluarga yang gemuk atau nggak ada yang ngiming-ngiming juga. Gitu, ya. Ada lagi nih Dok, pertanyaan dari Nur Aziza. Untuk usia di atas 40 tahun itu olahraga apa yang cocok, Dok? Nah, tadi sudah dibahas ya, walaupun umur 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, itu tetap kita lihat adakah problem yang di tubuhnya. Misalkan, karena sekarang ini ya Mbak ya, umur 50 tahun, yang segar bugar, yang tidak ada keluhan nyeri lutut itu banyak Mbak. Nah, yang umurnya 28, 29, 35 yang nyeri lutut juga banyak. Mbak. Jadi umur itu nggak bisa dibuat jadi patokan, tapi yang bisa dijadikan patokan adalah ada keluhan nggak. Selama tidak ada keluhan sama sekali ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan banyak juga ya Mbak ya, kasihan ya orang obesitas terus lututnya sakit. Nah, jadi buat olahraga ini susah sekali. Nah, kalau seperti itu misalkan ditanya aja, bisa nggak pakai sepeda statis tuh, kan tidak menambah beban kakinya, atau berenang gitu, atau sit up tuh, kakinya yang nggak perlu ditekuk, badannya aja gitu. Ada banyak alternatif olahraga, atau paling enak lagi itu periksa ke dokter spesialis olahraga atau rehab medis. Kalau di RSML di sini sudah ada dokter rehab medis. Kalau misalnya olahraga di Surabaya. Dok, ini ada lagi dari Hartono Makmur. Ya. Dok, saya sedang proses menurunkan berat badan, namun problemnya adalah ketika malam saya itu sering merasa lapar karena harus begadang karena kerja. Gimana Dok solusinya? Iya, jadi sudah banyak juga ya Mbak ya penelitian yang membahas apa sih dampaknya kalau orang sering begadang. Jadi kalau saya tuh kalau orang mau diet itu mesti saya tanya,
jam tidurnya jam berapa? Suka ke begadang nggak? Atau tidurnya bener sore tapi nanti malam-malam bangun kayak gitu. Nah, karena pola seperti itu mempengaruhi turut andil dalam obesitasnya, karena bisa meningkatkan nafsu makan ya, seperti itu. Hormonnya juga akan berubah. Makanya kalau orang mau diet itu tidurnya harus baik dulu, pola tidurnya itu ya, paling enggak jam 9 atau maksimal jam 10 itu harus sudah tidur, istirahatnya harus cukup gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan orang itu kerja ya, kalau orang kerja udah nggak bisa diapa-apain ya, itu memang pekerjaannya. Nah, caranya adalah kalau misalkan sudah malam, misalnya lapar, makanlah buah ya. Buah, pilihlah buah yang mengenyangkan. Jangan buah kayak semangka, itu kan banyak airnya. Iya, nggak kenyang-kenyang. Pilihlah buah kayak apel, pisang. Melon masih baik karena dia manis, bisa cepat kenyang juga. Tapi paling baik ya kayak naga, pepaya, seperti itu. Jadi alternatifnya adalah makan buah. Berarti Mas Hartono nih minum air putih. Harus nyetok buah banyak nih di rumah, sama minum air putih ya, Dok? Iya, betul. Dok, dulu tuh pernah ada pengalaman teman ya, itu untuk menurunkan berat badan, dia itu sebulan bisa 2 kilo sampai 3 kilo tuh. Nah, sebetulnya boleh nggak sih sampai segitunya? Nah, iya. Maksimal berapa? Jadi kalau teorinya itu yang paling aman disarankan adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Per minggu? Betul, ya per minggu. Kalau misalnya lebih dari itu, ada kondisi-kondisi tertentu, dokter itu berani menurunkan berat badan lebih dari standarnya itu, tapi dengan monitoring yang ketat seperti itu. Jadi kalau misalkan tanpa monitoring ya itu dampaknya itu besar sekali, karena orang obesitas, orang gemuk ya, itu kan dia mengasup kalori yang berlebihan ya, itu kan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga tubuh itu melakukan perubahan, itu kan juga butuh waktu ya. Jadi otot-otot yang ngembang, lemaknya jadi banyak, itu kan butuh waktu sedikit demi sedikit ya. Kemudian dia turun dengan drastisnya tanpa ada monitoring yang baik. Nah, itu nanti akan berpengaruh, dampaknya tensinya juga bisa anjlok misalkan ya. Kemudian nanti gula darahnya yang harapannya nanti bisa normal, ternyata juga bisa tambah tinggi seperti itu. Jadi banyak komplikasi-komplikasi yang itu seringkali diabaikan. Ini ada lagi, Dok, dari Mas Awan Kurniawan. Saya bukan obesitas, tapi merasa badan terlalu kurus. Makan apa nih yang harus dikonsumsi biar tubuh saya lebih berisi? Nah, ini kebalikan, Dok. Jadi dia ini kurus, pengennya normal. Ya, kita ingatkan lagi yang tadi sudah disampaikan di depan ya, laki-laki walaupun kurus, untuk meningkatkan berat badan kita harus cek dulu nih, Mbak, dilakukan pemeriksaan dulu. Pertama, pastikan tubuhnya itu sehat dulu ya. Nah, nanti ditambah kalau misalnya tidak dilakukan pemeriksaan, main makan aja, ternyata dia itu ada penyakit yang menyebabkan metabolismenya meningkat atau ngambilin kalori yang selama ini dimakan sehingga dia itu kurus, nggak gemuk-gemuk. Nah, itu semua kondisi-kondisi itu tuh harus disingkirkan. Misalkan sudah normal nih, nah untuk meningkatkan berat badannya baru seperti orang diet tadi, pakai jam makan. Jadi kita harus disiplin, makannya sehari 3 kali ya. Waktunya makan ya makan, terus nanti ada snack, kemudian makannya berapa banyak itu disesuaikan sama berat badannya. Ada nasi, ada lauk, ada sayur. Walaupun mau meningkatkan berat badan, tidak boleh makan sembarangan. Misalnya ayam ada kulitnya, ada jeroan, nggak bisa gitu. Nanti karena masa lemaknya bisa naik. Iya, banyak juga orang yang langsing tapi asam uratnya juga bisa tinggi. Ada juga kolesterolnya bisa tinggi gitu. Jadi memang harus benar-benar dilakukan pemeriksaan, pastinya kondisi, karena masing-masing orang itu kan pasti beda. Betul. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Iya. Oh, saya gendut, saya gemuk, saya harus begini ya. Gitu ya.
harus periksa dulu. Nah, ini ada lagi dok, Ya. bagaimana mensiasati agar tidak gemuk, karena saya ini punya bakat gemuk, ya, mungkin karena genetik. Dengan puasa pun juga nggak ngefek. Ya. Sebetulnya dari tadi masalahnya ya itu sih dok. Iya, mensiasatinya adalah kita itu harus punya jam makan. Ya, nah jam makan itu penting karena kalau mengontrol nafsu makan aja tanpa jam itu subjektivitasnya tinggi gitu. Soalnya nanti kalau misalnya berdasarkan lapar ya, kemudian berhenti makan kalau pas sudah kenyang, nah itu nanti nggak kayak rancu gitu loh. Kadang sehari bisa makan 2 kali atau bahkan bisa over. Nah makanya harus punya jam. Jadi makan sehari 3 kali, pagi jam 6 sampai jam 7 itu nanti aja tiap hari jamnya seperti itu. Kalau belum jamnya itu ya saya nggak makan gitu. Jadi jam makan itu bukan berarti wah telat 5 menit ini nggak boleh nih kata dokter, bukan seperti itu. Jam makan itu lebih ke oh ya saya ini punya jam makan, ini waktunya masuk jam makan saya makan, kalau belum saya nggak makan gitu. Atau oh ya nanti 1 jam lagi waktunya jam makan, saya harus persiapan nanti saya mau makan apa, seperti itu. Jadi harus dipersiapkan gitu. Seperti jadi kalau orang mau sukses pun nggak cuma makan, orang mau sukses pun itu kan juga punya schedule kan Mbak, punya jadwal, saya harus ini. Nah begitupun juga kalau mau tubuhnya sehat tetap langsing ya harus punya jam makannya itu gitu. Terus nanti ada jam snack. Kalau sudah punya itu, insya Allah ya Mbak, berat badan itu akan terjaga. Terus yang kedua, tahu porsi ukuran makannya kayak gitu. Saya sekarang sudah badannya kan itu tadi pertanyaannya, dia tuh berat badannya ideal tuh Mbak. Nah sekarang kalau berat badannya sudah ideal ya dititeni aja, dia makannya seberapa ya udah adjust seperti itu. Stuck segitu terus ya dok ya, stabil. Ya gitu. Terus jangan lupa snacknya, hindari yang namanya keripik, roti, terus minuman manis. Yang paling sering orang loss itu di kalori cair namanya istilahnya itu Mbak. Gitu. Jadi ya itu tadi minuman yang manis-manis yang berkalori tapi tidak dihitung. Gitu, tidak terhitung karena menganggap itu bukan makan. Menganggap itu cuma minum. Betul. Terus hobinya minum manis, akhirnya dia nggak ngaku tuh waktu ditanya makan apa, saya nggak makan apa-apa, saya nggak makan kulit, nggak makan jeroan gitu ya dok, padahal minumnya manis-manis. Ada lagi dok dari Mas Mano Ricardo, dok saya sedang menjalani diet, namun kalau saya sakit apakah saya harus tetap menjalani diet atau harus stop? Karena saya takut nanti kalau setelah sembuh itu saya kesulitan mengubah pola makan sehat lagi. Ya, jadi memang yang namanya kebutuhan kalori itu walaupun kita misalnya sudah tahu nih Mbak kebutuhan kita misalkan 1.300 atau 1.400 itu tidak bisa seumur hidup seperti itu. Pasti ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu dipengaruhi oleh aktivitas kita. Misalkan kita yang tadinya kerjanya kantoran duduk-duduk aja, ternyata kita pekerjaannya pindah nih, sering mobile. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kebutuhannya tadi. Atau termasuk sakit tadi. Jadi misalnya kita sehat. Nah, sakit itu juga energinya bertambah. Apalagi kalau misalnya dia ada panas, ada dehidrasi dan segala macam, itu kebutuhannya emang lebih besar. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan sakit kan dia otomatis jangan diet dulu, tapi balik lagi penyakitnya apa dulu gitu. Kalau penyakitnya itu sampai yang bisa berpotensi menurunkan massa otot ya, kayak misalnya kanker, kemudian anemia kronis, sakit jantung dan segala macam ya, untuk sementara jangan diet dulu. Tapi gini Mbak, diet itu kan artinya pengaturan makan. Ya, pengaturan makan kan tidak melulu mengurangi makan. Betul. Tapi mengatur jenisnya. Nah, itu yang sering salah ya dok di masyarakat tuh, diet itu kayaknya aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal pengaturan jamnya, jenisnya. Belum tentu dikurangi, bisa jadi jumlahnya selama ini yang sudah konsumsi itu sudah benar, hanya saja jenisnya. Nah, membenahi ini diatur, nah itu namanya diet gitu. Nah kalau misalkan tadi pertanyaannya sakit, nah itu kan susah ya jawabnya ya, sakitnya sakit apa? Betul. Ya intinya kalau sakit itu kebutuhan kalorinya akan lebih
lebih tinggi dibandingkan kalau dia nggak sakit, sehingga ini secara umum aja kalau masih sakit ya ini apa namanya tetap diet, tapi dietnya itu bukan mengurangi tapi lebih memilih-milih jenis makanannya. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Ada lagi dok dari Ruth Septianis. Semoga dokter Dewi dan keluarga selalu sehat. Amin. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya teman saya. Oh iya dok, saya mempunyai sakit mah. Bagaimana cara mengatur pola makannya dan buah apa saja yang tidak boleh dikonsumsi? Sering tuh dok, soalnya masyarakat tuh takut makan buah, apalagi kalau sudah didiagnosa sama dokter sakit lambung. Itu nggak berani sama sekali, tuh banyak makan buah nggak berani. Iya ya mbak ya, padahal itu sebetulnya kalau sakit mah pun mau makan buah apa aja itu sebetulnya tuh boleh loh mbak. Iya, termasuk jeruk pun gitu. Cuman memang prinsipnya gini, buah itu kan banyak ya. Jangan apa namanya menjadikan sakit mah itu terus kita tidak makan buah sama sekali gitu ya. Kalau misalkan katakan jeruk itu sebetulnya nggak apa-apa dimakan orang sakit mah, tapi kalau misalnya dia takut ya udah nggak usah jeruk, kan banyak pepaya ada, apel juga ada, pisang juga ada gitu. Jadi sebetulnya itu alternatifnya banyak, hanya kita aja yang mau makan apa enggak seperti itu. Tapi banyak tuh dok pasien-pasien yang mesti ceritanya tuh kayak saya tuh bahkan makan buah sepotong aja tuh langsung perih perutnya. Tuh gimana? Ya, jadi gini. Jarang sekali ada laporan alergi terhadap buah ya gitu. Jadi kalau misalkan makan buah itu menyebabkan perih ya, pertama minum dulu ya, kemudian dilihat ini apa namanya dia ini kondisinya gimana, habis capek kah atau bangun tidur ya. Nah, baiknya kalau misalnya kondisi seperti itu makan dulu, minum, terus habis itu makan buah ya. Pelan-pelan, misalnya sekarang 1 potong, terus nanti siang itu kan pagi, terus nanti sorenya makan 1 potong lagi, besoknya lagi naik 2 potong. Jadi bertahap gitu ya? Iya, bertahap. Kemudian juga kecemasan itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya kita lihat buah gini aja ya sudah, nanti pasti perih nih perutku gitu, itu nanti selanjutnya itu juga akan mempengaruhi, padahal buahnya itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, parno sendiri ya dok? Iya betul. Dok, ini kalau buat ibu hamil ya, jadi misalkan sebelum hamil dia memang nggak tahu nih obesitas gimana, terus waktu hamil ke dokter ternyata dia obesitas tuh. Gimana? Harus diet nggak? Mengingat kan hamil tuh ada yang harus kasih makan double. Ya, jadi orang hamil pun hamil terus menyusui itu apa namanya, definisi diet ya mbak ya. Definisi diet itu kan pengaturan. Jadi yang namanya pengaturan makan mau mulai dari dia bayi lahir sampai kakek nenek itu pasti butuh diet ya, itu bahasanya. Terus kalau misalkan apa namanya gemuk pada orang hamil itu tetap harus dilakukan diet ya. Nah, nanti dokter itu ada perhitungan. Jadi tiap trimester itu kan ada penambahan kalori seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah dihitung, sudah sesuai dengan penambahan kalori, kemudian nanti kan ibu bolehnya nambah berat badannya misalnya 1 atau 2 kilo. Nah, nanti kalau misalnya lebih dari itu tetap harus diet kayak gitu. Karena kalau misalkan hamil kemudian obesitasnya itu dibiarkan, nah itu komplikasinya itu juga pada ibunya, kemudian pada bayinya, pada proses persalinannya banyak gitu. Berarti bahaya sekali ya dok? Bahaya sekali. Jadi bagi sahabat sehat yang merencanakan kehamilan ini langsung dihitung status gizinya, betul, langsung konsultasi kalau ternyata IMT-nya. Yang paling sering dan mungkin orang paling ini ya familiar penyakit pada kehamilan itu adalah eklamsi atau preeklamsi ya, atau PEB. Nah itu paling banyak itu ya karena obesitas. Memang penyebabnya banyak banget, bahkan masih belum jelas penyebab tunggalnya itu apa, nggak ada ya. Jadi tapi kebanyakan itu diderita oleh orang-orang obesitas. Makanya obesitas itu perlu dilakukan tata laksana walaupun dia hamil gitu.
Ya ini banyak sekali dok pertanyaan masuk dok. Ini lanjut dari Tito Rukmana. Dokter, cemilan yang disarankan untuk orang yang diet selain buah-buahan ada nggak? Ya, selain buah-buahan itu susu kalau mau ya. Jadi gini, minum susu itu syaratnya adalah harus dihitung kebutuhan kalorinya dulu Mbak. Jadi kalau misalkan belum tahu kebutuhan kalorinya, kemudian dia minum susu, yang ada nanti dia malah menambah kalori. Tapi kalau kita sudah tahu, misalkan kebutuhannya 1400, kemudian dikurang susunya mau minum berapa kali nih? 1 kali apa 2 kali? Misalnya saya mau minum 1 kali aja, susu kan rata-rata 200 kalori tuh. Nah, jadi tinggal 1200. Nah, 1200 dibagi sama makannya. Jadi memang kalau orang mau diet harus kayak kalkulator berjalan, mau nggak mau tuh harus dihitung terus kayak gitu. Nah itu susu. Terus yang kedua bisa dengan kacang hijau juga bisa, tapi kacang hijau juga harus hati-hati. Jadi orang kalau diet yang dihitung nggak cuma kalorinya aja, tapi proteinnya juga dihitung. Karena kalau kelebihan protein ya nanti dia juga bisa membebani ginjalnya. Karena misalkan makanannya udah tinggi lauk tuh Mbak, terus habis itu hewaninya banyak, protein nabatinya juga banyak ya, kemudian ditambah lagi sama kacang hijau. Nah dia nggak ngitung proteinnya, akhirnya ya kalau sehari 2 hari nggak apa-apa sih Mbak, tapi kalau misalnya itu menjadikan rutinitas bahkan sampai berbulan-bulan, nah itu bisa berpengaruh. Terus bisa juga dengan agar-agar nih Mbak. Nah saya paling seneng nih cemilan agar-agar. Seratnya tinggi ya dok? Seratnya tinggi, kalorinya rendah sekali, mengenyangkan Mbak. Jadi manfaatnya banyak banget. Tapi beda lagi kalau ditambah santan. Nah betul. Ditambah gula. Betul. Jadi kalau misalkan kita mau mengedukasikan makan agar-agar, harus jelas nih Mbak, agar-agar yang merek ini ya. Soalnya kalau nggak gitu, nanti kalau kita cuma bilang agar-agar, pasti nanti yang dibeli adalah kayak puding atau agar-agar yang sudah ada gulanya seperti itu. Dan zaman sekarang tuh sahabat sehat tuh harus lebih pinter nih dok, harus tahu, harus bisa menghitung kalori. Oh nasi sekian berapa kalori, tapi lebih enaknya sih langsung konsultasi ke ahlinya ya dok. Iya. Ya dok, nggak terasa nih sudah 60 menit. Kita ngobrolnya menarik sekali soalnya banyak pertanyaan masuk. Mohon maaf nih kalau nggak terbacakan. Langsung dok, kesimpulannya apa dari topik yang kita bicarakan pagi ini? Ya, topik yang kita bahas kali ini kan obesitas ya Mbak ya. Memang obesitas itu sering dibahas. Nah, kita tidak pernah bosan-bosannya untuk membahas obesitas karena jumlah obesitas di Indonesia, di Lamongan pun itu tetap tinggi, sehingga kita tidak pernah bosan untuk mengedukasi obesitas. Teman-teman semuanya, percayalah bahwa obesitas itu adalah penyakit, sehingga dia pasti menimbulkan penyakit. Nggak mungkin nggak ada ceritanya obesitas itu sehat walafiat, pasti nanti akan ada komplikasi yang terjadi. Nah tinggal tunggu bom waktunya. Nah mumpung belum terjadi komplikasi, ayolah kita melakukan pemeriksaan yang sederhana aja, yaitu dengan timbang badan, diukur berat badan sama tingginya, kemudian diukur juga tuh lingkar perutnya seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah melebihi dari normalnya, ayo kita lakukan pemeriksaan ke dokter gizi atau ke ahli gizi, minimal 1 kali aja ketemu sama kita gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Dewi atas waktunya. Sahabat sehat semuanya, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, pertanyaan yang belum terbacakan. Semoga bincang-bincang kali ini benar-benar bermanfaat dan menambah motivasi buat sahabat sehat semuanya yang ingin diet. Jangan lupa follow media sosial kami di YouTube, Instagram, dan TikTok @rsmlamongan. Tetap sehat dan jangan lupa patuhi prokes. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.